Pernikahan Rania tampak sempurna dari luar, tapi di balik senyum dan kemewahan rumah tangga, ada rahasia pahit yang tersimpan. Suaminya, Dimas, ternyata menyimpan rasa cemburu dan ambisi yang mematikan. Saat Rania berpura-pura jatuh bangkrut, rumah yang ia cintai berubah menjadi medan pertarungan emosi, dan satu kata dari Dimas akan menghancurkan segalanya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Rania tinggal di sebuah rumah yang cukup besar di pinggiran kota, dengan halaman yang selalu rapi dan bunga-bunga kecil yang ia rawat sendiri. Rumah itu, jika dilihat dari luar, memancarkan kesan hangat dan nyaman, seolah setiap sudutnya menyambut tamu dengan senyuman. Di dalam rumah, aroma kopi pagi selalu memenuhi ruang tamu, bercampur dengan wangi roti panggang yang sering ia buat sendiri. Pagi-pagi, Rania biasanya duduk di kursi di dekat jendela besar, menatap matahari yang perlahan naik sambil menyeruput teh hangat, menikmati ketenangan sebelum kesibukan hari dimulai. Hari-hari Rania tampak sederhana, tapi penuh warna. Ia selalu memastikan rumah dalam keadaan rapi, menyiapkan sarapan untuk suaminya, Dimas, sebelum ia pergi bekerja, dan menata bunga-bunga di teras agar terlihat segar setiap pagi. Rania bukan tipe perempuan yang suka pamer atau membanggakan diri. Ia selalu rendah hati dan ramah kepada siapapun yang datang ke rumahnya. Senyumnya tulus, dan tatapannya lembut, membuat siapa saja yang melihatnya merasa nyaman. Dimas, suaminya, adalah seorang pria tampan dengan karir yang sedang naik. Ia bekerja di perusahaan milik ibunya, Bu Ratna, dan tampak seperti anak laki-laki yang manja di rumah. Tapi di kantor, ia terlihat tegas dan disiplin. Kehidupan mereka terlihat seperti kisah sempurna di mata orang lain. Rumah mewah, mobil yang selalu bersih, dan setiap akhir pekan mereka bisa pergi ke restoran atau taman bermain anak-anak. Semua orang yang datang ke rumah mereka sering memuji keserasian pasangan ini. Namun di balik kesempurnaan itu, Rania selalu merasakan sedikit ketidaknyamanan. Ia jarang diperhatikan secara mendalam oleh Bu Ratna, yang selalu sibuk mengurus perusahaan dan sering memberi komentar kecil tentang hal-hal yang ia lakukan. Rania, jangan lupa menata ini dengan rapi. Rumah harus terlihat sempurna. Anakku akan pulang sebentar lagi, kata Bu Ratna suatu pagi sambil menatap meja makan yang sudah disiapkan Rania. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi bagi Rania, ada nada penekanan yang membuatnya merasa seperti ia harus selalu menjadi sempurna di mata mertua. Meskipun begitu, Rania tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum, membalas setiap permintaan dengan hormat, dan mencoba memahami bahwa peranannya sebagai menantu berarti ia harus menyesuaikan diri dengan keluarga suaminya. Di matanya, ini bukan tentang kehilangan identitas, tapi tentang menjaga keharmonisan rumah tangga. Ia belajar menerima kritikan ringan tanpa marah, mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan pribadinya dan ekspektasi orang lain. Setiap sore, ketika Rania selesai dengan urusan rumah, ia memiliki waktu untuk diri sendiri. Kadang ia duduk di balkon, memandang langit yang mulai berubah warna, atau membaca buku-buku lama yang ia simpan di rak kayu. Aktivitas sederhana itu memberinya rasa damai, seperti mengisi ulang tenaga sebelum menghadapi dunia luar yang terkadang penuh tuntutan. Kesederhanaan itu membuat rumah terasa lebih hangat, meskipun ada sedikit bayangan kekakuan dari perilaku Bu Ratna dan Dimas yang terkadang terlalu fokus pada pekerjaan dan penampilan. Rania juga dikenal sebagai sosok yang sangat perhatian pada tetangga dan teman-temannya. Setiap kali ada yang sakit, ia selalu datang dengan membawa makanan hangat atau sekadar menanyakan kabar. Hal-hal kecil seperti itu membuat banyak orang menyukai Rania, tapi di balik itu semua, Rania kadang merasa sendiri. Ia menyadari, cinta dan perhatian dari orang-orang yang tinggal serumah dengannya tidak selalu tulus. Semua terlihat manis di permukaan, tapi ada jarak yang tak terlihat antara dirinya dan Dimas maupun mertuanya. Di sisi lain, Dimas selalu terlihat sibuk. Ia sering pulang larut malam, terkadang membawa dokumen atau laptopnya ke rumah, duduk di ruang kerjanya yang luas sambil menatap layar tanpa menyadari Rania menyiapkan makan malam untuknya. Meskipun Rania menyadari hal itu, ia tetap menunggu dan menyambut suaminya dengan senyum hangat setiap kali Dimas masuk rumah. Ia percaya, meskipun kesibukan menguasai hari-hari suaminya, cinta masih bisa bertahan, setidaknya dari sisi dirinya sendiri.
Keindahan rumah itu bukan hanya terletak pada kemewahan atau kebersihan, tetapi juga pada ketenangan yang Rania ciptakan. Setiap furnitur ditata dengan rapi, setiap sudut rumah menyimpan bunga atau lampu yang hangat, dan setiap pagi terdengar suara burung dari halaman belakang. Semua itu menjadi pengingat bagi Rania bahwa hidup tidak selalu sempurna, tapi kedamaian bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana yang ia lakukan setiap hari. Namun, meski terlihat damai dan hangat, ada hal-hal yang Rania simpan dalam hati. Kadang ia merasa tidak sepenuhnya diterima oleh keluarga suaminya, terutama Bu Ratna yang kadang menatapnya dengan tatapan penuh penilaian. Dimas pun, meski tampak perhatian di permukaan, jarang benar-benar menyadari perasaan Rania yang kadang merasa lelah dan sepi. Hal-hal itu tidak pernah Rania ungkapkan secara terbuka. Ia memilih diam, karena baginya menjaga ketenangan rumah jauh lebih penting daripada memicu konflik yang mungkin tidak akan ada habisnya. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang sama, tapi Rania selalu mencoba menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia menyiapkan sarapan, menata rumah, merawat bunga, menulis catatan kecil tentang hidupnya, dan sesekali menatap Dimas dengan harapan cinta yang masih tersisa. Meski ada sedikit bayangan ketidaknyamanan, rumah itu tetap terasa seperti tempat aman baginya, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus menampilkan topeng kemewahan atau kesempurnaan palsu yang sering dilihat orang lain. Dalam pandangan luar, kehidupan Rania tampak ideal, seorang istri yang taat, rumah yang indah, dan pasangan yang sukses. Tapi bagi Rania, kebahagiaan sejati bukan tentang tampilan luar. Ia belajar menemukan ketenangan dari hal-hal kecil, tawa ringan Dimas saat membaca buku yang sama, harum bunga di meja makan, atau senyum tetangga yang dihargai karena perhatian kecilnya. Semua itu menjadi pondasi bagi Rania, membentuk dirinya menjadi sosok yang kuat meski hidup tidak selalu sempurna. Dan di tengah kehidupan yang terlihat damai itu, sedikit demi sedikit, Rania mulai merasakan bayangan-bayangan ketidakseimbangan yang halus, tatapan sinis yang kadang terlontar, komentar kecil yang menyinggung, atau jarak yang perlahan terbentuk antara dirinya dan Dimas. Semua itu masih samar, tapi cukup untuk membuatnya bertanya-tanya tentang arti cinta dan penerimaan dalam rumah tangga yang tampak sempurna. Hari-hari Rania yang awalnya tampak damai perlahan mulai berubah nuansanya. Awal retaknya rumah tangga mereka tidak datang dengan ledakan pertengkaran yang dramatis, melainkan melalui hal-hal kecil yang berulang dan tidak diperhatikan oleh orang lain. Pagi-pagi, Dimas mulai terlihat lebih tergesa-gesa, pulang larut malam, atau membawa pekerjaan kantor ke rumah. Ia duduk di ruang kerja dengan mata menatap layar komputer, sesekali menunduk sambil menggerakkan tangannya menandatangani dokumen, tanpa menyadari Rania yang menatapnya dari kejauhan dengan senyum harap dan secangkir teh hangat di tangan. Bu Ratna, yang sebelumnya hanya sesekali mengomentari cara Rania menata rumah, mulai memberi komentar yang lebih sering dan lebih tajam. Rania mulai merasakan bahwa setiap langkahnya selalu dinilai. "Rania, kamu harus lebih teliti lagi. Meja ini tampak berantakan," ujar Bu Ratna suatu pagi sambil memandang ke arah meja makan. Sekilas terdengar biasa, tapi bagi Rania, ada tekanan yang tidak terlihat. Setiap kata Bu Ratna seakan mengingatkan bahwa ia selalu dianggap kurang oleh mertua. Rania berusaha tetap tenang, menganggap itu sebagai bagian dari kehidupan menantu yang harus menyesuaikan diri. Namun, seiring waktu, komentar-komentar kecil itu mulai menumpuk di dalam hatinya. Ia merasa seperti berjalan di atas permukaan kaca tipis. Setiap langkah harus hati-hati, setiap kata harus dipilih, agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang paling menyakitkan, Dimas jarang menyadari perasaan itu. Ia terlalu sibuk dengan dunia kerjanya, dengan ambisi yang terus meningkat, sehingga hampir tidak pernah meluangkan waktu untuk menanyakan kabar Rania atau menanyakan apakah ia bahagia. Kesibukan Dimas mulai mengubah ritme rumah tangga mereka. Dahulu, setiap malam biasanya mereka duduk bersama di ruang tamu, berbincang tentang hari masing-masing, berbagi tawa ringan atau cerita kecil yang menghibur. Kini, suasana itu mulai menghilang. Rania sering menemui Dimas sudah terlelap di sofa, atau berada di ruang kerja hingga larut malam. Ia mencoba memahami, mungkin pekerjaan menuntut banyak, tapi hatinya mulai terasa kosong. Ia rindu kehangatan yang dulu ada,
Percakapan sederhana yang kini digantikan oleh kesunyian dan ketegangan yang samar. Tidak hanya itu, beberapa keputusan kecil yang dulu mereka buat bersama kini mulai diambil oleh Dimas tanpa melibatkan Rania. Perubahan ini tidak terjadi sekaligus, tapi perlahan dan konsisten. Misalnya, pembelian barang-barang rumah tangga mahal yang tidak pernah mereka diskusikan, renovasi ruang tertentu tanpa memberitahu Rania, atau pengaturan jadwal keluarga yang hanya mempertimbangkan keinginan Dimas. Rania mulai merasa posisinya di rumah bukan lagi sebagai pasangan yang setara, melainkan sebagai pelengkap yang harus menyesuaikan diri. Ketegangan yang muncul juga dipengaruhi oleh peran Bu Ratna. Ia selalu menekankan bahwa rumah tangga yang ideal harus sempurna secara tampilan. Setiap pesta, kunjungan tamu, atau sekadar rapat keluarga, Bu Ratna mengharapkan Rania tampil sempurna, menyiapkan makanan tanpa celah, menjaga rumah selalu bersih, berpakaian rapi, dan menyambut tamu dengan senyum tulus. Apabila ada sedikit kesalahan, komentar pedas selalu terdengar. Rania mulai menyadari bahwa kecintaan atau penerimaan yang tulus sulit didapatkan di rumah itu. Semua tampak diatur. Semua terlihat seperti pertunjukan kesempurnaan. Hari demi hari, Rania merasakan jarak yang semakin besar dengan Dimas. Dahulu, ia bisa bercanda dengan suaminya, mengobrol tentang hal-hal ringan, berbagi mimpi dan rencana masa depan. Sekarang, setiap kata yang ia ucapkan sering diabaikan atau dijawab dengan ketus. Bahkan pertanyaan sederhana tentang kegiatan sehari-hari Dimas sering direspons dengan jawaban singkat, "Aku sibuk," atau "nanti saja." Rania menahan rasa sakit di hatinya, memilih diam agar tidak memperburuk situasi. Meski begitu, Rania tetap berusaha menciptakan keharmonisan. Ia menata rumah, menyiapkan makanan, merawat bunga di halaman, dan menjaga tutur kata agar selalu lembut. Namun, keletihan emosional mulai menghampirinya. Di malam hari, setelah semua urusan selesai, ia duduk di balkon, memandang langit gelap, menenangkan diri dari perasaan yang bercampur aduk. Ia sadar, cinta dan perhatian yang dulu ada di rumah itu kini hanya tersisa secuil. Ia merasa seperti hidup dalam dunia yang tampak sempurna bagi orang lain, tapi bagi dirinya, ada kehampaan yang sulit diungkapkan. Ketegangan juga muncul ketika Rania mulai merasakan perubahan sikap Dimas terhadap hal-hal yang ia lakukan dengan sepenuh hati. Misalnya, ketika Rania menyiapkan sarapan dengan detail dan rapi, Dimas hanya mengambil makanannya tanpa senyum atau ucapan terima kasih. Atau ketika ia menata ruang tamu untuk tamu yang akan datang, Bu Ratna selalu menekankan bahwa ada yang kurang sempurna. Perasaan Rania perlahan berubah dari kesabaran menjadi rasa kecewa yang membayang di setiap langkahnya di rumah sendiri. Rania pun mencoba memahami dan mencari alasan mengapa hal itu terjadi. Mungkin Dimas terlalu sibuk dengan pekerjaan, pikirnya. Mungkin Bu Ratna menuntut kesempurnaan karena cinta dan peduli. Namun, logikanya tidak selalu bisa menenangkan hatinya. Rasa sakit muncul bukan dari kata-kata yang kasar atau perlakuan yang menyinggung, tapi dari ketidakpedulian yang tanpa halus namun menembus jauh ke hati. Rania merasa dicintai secara formal, tapi tidak didukung secara emosional. Selain itu, Rania juga mulai menyadari bagaimana teman-teman atau tetangga menilai kehidupannya. Semua orang melihat rumah mewah, mobil bagus, dan pasangan yang tampak harmonis. Tidak ada yang tahu tentang keheningan yang menghantui malam-malam Rania. Tidak ada yang tahu tentang air mata yang ia tahan sendirian ketika Dimas sibuk atau Bu Ratna memberi komentar pedas. Tekanan dari penilaian orang luar membuatnya merasa harus tetap tersenyum, tetap menjaga citra rumah tangga yang sempurna, sementara hatinya perlahan terkikis oleh ketidakadilan dan ketidakharmonisan kecil yang menumpuk. Dalam diamnya, Rania mulai menata strategi kecil untuk menjaga diri tetap kuat. Ia menulis catatan tentang perasaannya, menyiapkan rutinitas yang memberinya rasa kontrol, dan sesekali menatap Dimas dengan harapan bahwa ia akan kembali seperti dulu. Tapi setiap usaha itu terkadang sia-sia, karena Dimas tidak selalu merespons, dan Bu Ratna tetap menuntut kesempurnaan yang tidak realistis. Rania belajar bahwa dalam rumah tangga, cinta dan perhatian tidak selalu datang dari hal-hal besar. Terkadang hal-hal kecil yang hilang bisa membuat perasaan seseorang hancur perlahan. Kehidupan rumah tangga yang awalnya hangat kini terasa rapuh.
Setiap hari Rania menahan diri dari konflik, berusaha tersenyum, dan tetap melakukan yang terbaik. Tapi di balik senyum itu, ada perasaan sedih dan kecewa yang tak tertahankan. Ia mulai merasakan bahwa cinta dan perhatian tidak bisa dipaksakan, dan kadang, orang yang paling dekat dengan kita adalah yang paling sulit memberi pengertian. Rania juga mulai merenung tentang arti menjadi seorang istri. Ia sadar bahwa menjadi pendamping yang setia bukan berarti menerima perlakuan yang membuat hati terluka. Ia harus menemukan keseimbangan antara kesetiaan, ketulusan, dan keberanian untuk menjaga harga dirinya. Hari-hari berlalu, dan setiap kejadian kecil, tangan Dimas yang tidak menepuk bahunya, komentar Bu Ratna tentang kebersihan rumah, atau keheningan di meja makan, menjadi pengingat bahwa rumah tangga yang terlihat sempurna di mata orang lain bisa menyimpan retakan yang dalam di dalamnya. Perubahan-perubahan itu, meskipun lambat, membentuk inti konflik yang akan datang. Rania mulai memahami bahwa cinta dan kebahagiaan tidak bisa hanya dilihat dari penampilan luar. Ia harus siap menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan memberikan cinta yang sama. Di malam hari, ketika lampu rumah dipadamkan, Rania duduk sendiri di balkon, memandang langit, mencoba menenangkan hati, dan perlahan menerima bahwa hari-harinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dan di sanalah titik awal dari retaknya rumah tangga Rania mulai terlihat. Tidak dengan pertengkaran hebat, tapi dengan kesadaran bahwa cinta dan perhatian yang ia harapkan perlahan memudar. Setiap langkah yang ia ambil kini diiringi dengan kehati-hatian dan ketenangan, sambil menunggu waktu yang tepat untuk menghadapi kenyataan yang mungkin lebih pahit. Ia tahu, hidup tidak selalu adil, dan kadang kesabaran yang panjang pun tidak menjamin kebahagiaan. Namun, Rania tetap berdiri, dengan kepala tegak, menahan rasa sakit yang mulai merayap di hatinya, sambil menyusun kekuatan untuk hari-hari yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, retakan dalam rumah tangga Rania mulai terlihat lebih jelas, bukan hanya dari jarak yang tercipta antara dirinya dan Dimas, tetapi juga dari kehadiran orang lain yang diam-diam meresapi ruang rumah tangga mereka. Awalnya, hal itu terasa samar, hanya beberapa perubahan kecil dalam sikap Dimas yang membuat Rania menatapnya dengan rasa penasaran dan cemas. Misalnya, Dimas mulai sering menerima telepon di ruang kerja yang tidak ingin ia tunjukkan kepada Rania, sering tersenyum sendiri saat membaca pesan, atau menahan telepon ketika Rania masuk ke ruangan. Semua itu membuat hatinya tidak tenang. Ada rasa ketidakpastian yang terus menekan. Pada satu sore yang tenang, Rania secara tidak sengaja menemukan jejak yang membuat hatinya hampir hancur. Ia melihat beberapa pesan singkat di layar ponsel Dimas yang tertinggal di ruang kerja. Pesan-pesan itu berasal dari seorang wanita bernama Nia, seorang rekan kerja di perusahaan tempat Dimas bekerja. Kata-kata yang tertulis di layar terasa hangat, penuh canda, dan terkadang menyinggung hal-hal pribadi yang biasanya hanya mereka berdua ketahui. Rania merasakan jantungnya berdebar kencang. Selama ini, ia tahu ada jarak antara dirinya dan Dimas, tapi melihat bukti nyata membuat rasa sakit itu menjadi tak terbendung. Rania mencoba menenangkan diri. Ia menghapus jejak-jejak pesan itu dari ponsel Dimas agar tidak terbaca oleh siapapun. Namun di dalam hatinya, rasa cemas tidak pernah hilang. Setiap malam, ketika Dimas pulang larut, Rania duduk di sudut kamar, menahan perasaan yang bercampur antara kecewa, marah, dan sedih. Ia mencoba mencari alasan logis. Mungkin itu hanya komunikasi kerja. Mungkin hanya bersikap ramah, pikirnya. Tapi setiap kali mengingat senyum hangat yang tertulis di pesan itu atau kata-kata mesra yang ia baca, rasa curiga dan sakit hati terus menguat. Beberapa minggu kemudian, Rania mulai melihat perubahan nyata dalam perilaku Dimas. Ia lebih sering membahas Nia di depan rekan kerja atau keluarga, mengangkat namanya dengan nada yang berbeda dari biasanya. Tatapan matanya ketika mendengar nama Nia terasa berbeda, hangat, penuh perhatian, dan seolah tersirat kekaguman. Rania, yang sebelumnya selalu mencoba untuk tetap tenang, kini mulai merasakan bahwa cinta yang ia berikan selama ini tidak dibalas dengan cara yang sama. Perasaan sakit dan kecewa mulai merayap perlahan, menimbulkan rasa hampa yang sulit ia ungkapkan. Di sisi lain, Dimas tampak semakin jauh secara emosional. Ia jarang mengajak Rania berbicara tentang hal-hal yang dulu mereka nikmati bersama. Ia lebih banyak membicarakan pekerjaan,
target perusahaan, dan bahkan proyek kecil yang membuat Rania merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Kadang, Dimas pulang dengan wajah capek, tapi di matanya tetap tersirat cahaya yang berbeda ketika membahas Nia. Rania merasa seperti berada di luar lingkaran yang dulunya ia huni, dulu hangat, sekarang dingin dan asing. Rania juga mulai menyadari sikap Bu Ratna yang secara halus menempatkan Nia di posisi istimewa. Beberapa kali, Bu Ratna memuji Nia di hadapan Rania, seolah membandingkan dengan menantunya sendiri. Nia sangat teliti. "Rania, kamu bisa belajar dari dia," kata Bu Ratna dengan nada ringan tapi menusuk. Setiap kata itu seperti jarum yang menusuk hati Rania. Ia mencoba tersenyum, menahan air mata, dan tetap bersikap sopan. Tapi setiap kalimat seperti itu membuat hatinya semakin berat. Suasana rumah, yang dulu terasa hangat dan aman, kini berubah menjadi ladang ketidakpastian dan ketegangan. Rania mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Dimas, setiap kata yang diucapkan, dan bahkan setiap tatapan yang dilemparkan kepada orang lain. Ia merasa seperti seorang detektif yang harus terus waspada, menahan rasa sakit di hatinya sendiri agar tidak terlihat lemah. Setiap malam, ia menulis catatan tentang apa yang dilihat dan dirasakan, mencoba mencerna perasaan yang campur aduk, dari cinta yang masih tersisa, rasa kecewa yang mendalam, hingga rasa takut kehilangan segalanya. Selain itu, Rania juga mulai merasa terasing dari dunia sekitarnya. Teman-teman dan tetangga tetap melihatnya sebagai istri yang sempurna, yang rumah tangganya ideal, yang selalu tersenyum dan ramah. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum itu, Rania sedang menahan sakit hati yang berat. Ia merasa kesepian meskipun berada di rumah yang besar dan indah, kesepian yang diperparah oleh kehadiran Nia yang diam-diam mengisi ruang yang dulu hanya milik Rania di hati Dimas. Rania mencoba berbicara dengan Dimas tentang jarak yang tercipta di antara mereka. Tapi setiap kali ia memulai percakapan serius, Dimas selalu menghindar. "Aku sibuk," katanya. Atau, "Jangan dibesar-besarkan," sambil menatap layar komputer. Tidak ada pelukan, tidak ada kata penghiburan. Rania merasa seperti melawan tembok yang dingin, sebuah tembok yang memisahkannya dari orang yang pernah ia cintai sepenuh hati. Perasaan Rania semakin berat ketika ia melihat interaksi Dimas dan Nia di kantor. Ia mulai mendengar dari rekan kerja bahwa Dimas sering menghabiskan waktu lebih lama dengan Nia, memberi pujian yang tidak diberikan pada orang lain, dan bahkan berbagi rahasia kecil yang biasanya hanya diketahui oleh pasangan. Rasa sakit itu seperti angin dingin yang terus menerpa hatinya, membuatnya sulit bernapas. Rania mencoba menenangkan diri dengan mengingat momen-momen indah bersama Dimas di masa lalu. Tapi kenangan itu terasa semakin jauh dan tidak nyata. Malam demi malam, Rania duduk di balkon, memandang langit gelap, memikirkan semua hal yang telah terjadi. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh keluarganya sendiri yang diam-diam memberi ruang bagi orang lain untuk mengisi hatinya. Ia merasakan kekosongan yang mendalam, seolah semua cinta yang pernah ia berikan tidak dihargai. Air matanya jatuh diam-diam, sementara dunia di sekitarnya tampak tetap berjalan seperti biasa, tanpa menyadari badai yang menghantam hatinya. Rania pun mulai bertanya pada dirinya sendiri tentang arti cinta dan kesetiaan. Ia menyadari bahwa cinta yang diberikan sepenuh hati bisa dilukai, dan kepercayaan bisa dihancurkan oleh hal-hal yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Rasa sakit itu bukan hanya karena perselingkuhan, tetapi karena pengkhianatan emosional yang perlahan tapi pasti meruntuhkan fondasi rumah tangga yang dulunya ia anggap kokoh. Meski begitu, Rania tetap berusaha bertahan. Ia masih menyiapkan rumah, tetap tersenyum di depan orang lain, dan menjaga semua rutinitas seperti biasa. Tapi di dalam hati, ia merasakan perang batin yang hebat, antara mencintai suaminya dan menyadari bahwa cinta itu mungkin tidak pernah kembali. Ia mulai menata strategi kecil, mencari cara untuk melindungi diri, dan memikirkan bagaimana menghadapi kenyataan yang semakin jelas, bahwa hidupnya tidak lagi seperti yang dulu ia bayangkan. Dalam kesendirian, Rania menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ia belajar menerima bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan mencintai kita dengan cara yang sama, bahwa kadang, pengkhianatan datang dari orang yang paling kita percayai. Ia menulis catatan, merenung,
dan mempersiapkan diri untuk hari-hari yang akan datang, sambil tetap menjalani kehidupan rumah tangganya dengan ketenangan luar yang menipu orang lain tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatinya. Dan begitulah, Rania perlahan mulai menyadari bahwa kehadiran Nia bukan sekadar gangguan kecil, tapi awal dari perubahan besar yang akan menguji kesetiaan, kesabaran, dan kekuatan emosionalnya. Rasa sakit, kecewa, dan pengkhianatan yang ia rasakan kini bukan sekadar bayangan samar, melainkan kenyataan yang harus ia hadapi dengan kepala tegak, meski hati remuk berkeping-keping. Setelah menyadari pengkhianatan yang semakin jelas, Rania duduk sendirian di balkon rumah pada suatu malam yang sepi. Angin malam yang lembut menyapu wajahnya, tapi hatinya terasa berat, penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Bagaimana mungkin orang yang ia cintai sepenuh hati bisa berubah menjadi begitu asing? Bagaimana mungkin cinta yang ia berikan dengan tulus kini harus terbayar dengan pengkhianatan yang diam-diam? Semua pertanyaan itu berputar di kepalanya, menimbulkan rasa sakit yang semakin mendalam. Ia menatap langit gelap yang diterangi cahaya bulan, mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya terus bekerja, mencari jalan keluar dari kekacauan emosional yang kini menguasai hidupnya. Di tengah kesunyian itu, Rania menyadari satu hal, ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi korban tanpa tindakan. Ia harus menemukan cara untuk mengetahui kebenaran, untuk menguji cinta dan kesetiaan suaminya, sekaligus memahami siapa yang benar-benar mendukungnya saat segala sesuatu hilang. Rania menyadari bahwa rumah tangga yang dulunya ia anggap aman kini dipenuhi oleh bayangan pengkhianatan. Ia tahu, jika ia tidak bertindak, hatinya akan hancur perlahan tanpa pernah menemukan jawaban. Rania mulai merancang rencana dengan hati-hati. Ia tidak ingin terburu-buru, tidak ingin membuat keputusan yang akan merugikan dirinya sendiri. Ia duduk di meja kerjanya, menulis catatan panjang tentang langkah-langkah yang harus ia ambil. Pertama, ia harus membuat keadaan tampak seolah-olah hidupnya runtuh secara finansial. Semua tabungan dan rekening yang ia miliki akan ditutup sementara, dan pengacara pribadinya akan menyebarkan kabar bahwa usaha yang selama ini ia jalankan bangkrut karena ditipu oleh rekan bisnis. Rania tahu, ini adalah langkah dramatis. Tapi ia percaya bahwa hanya dengan cara itu ia bisa mengetahui siapa yang benar-benar peduli padanya, bukan hanya pada harta dan statusnya. Rencana itu tidak mudah. Rania harus berhati-hati agar tidak ada yang mencurigai niatnya. Ia menyusun strategi dengan detail. Setiap transaksi keuangan yang terlihat, setiap dokumen perusahaan yang tersebar, semua harus tampak asli. Ia bahkan berbicara dengan pengacaranya, memastikan bahwa kabar bangkrut ini akan terdengar meyakinkan dan resmi. Setiap langkah dilakukan dengan presisi, karena Rania tahu, jika ada sedikit celah, rencananya bisa gagal, dan ia akan kehilangan kesempatan untuk mengungkap kebenaran. Selama beberapa hari berikutnya, Rania menjalankan rencananya dengan penuh kesabaran. Ia menutup rekening bank tertentu, menyiapkan dokumen yang seolah-olah membuktikan kebangkrutan, dan memastikan semua terlihat alami. Ia terus menjalani kehidupan sehari-hari, menata rumah, menyiapkan sarapan untuk Dimas, dan tetap tersenyum di depan keluarga serta tetangga. Semua ini dilakukan tanpa terlihat tergesa-gesa atau panik, karena Rania tahu, kebenaran akan lebih mudah terungkap jika situasi tampak alami. Namun, meskipun rencananya berjalan lancar secara teknis, Rania tidak bisa menahan emosi yang berkecamuk di dalam hatinya. Setiap kali melihat Dimas pulang, hatinya berdebar. Tidak tahu bagaimana ia akan bereaksi terhadap kabar kebangkrutannya nanti. Ia berpikir tentang kemungkinan yang paling buruk. Dimas bisa marah, bisa meninggalkannya, atau bahkan menuduhnya melakukan sesuatu yang salah. Semua kemungkinan itu membuatnya gelisah. Tapi di balik rasa takut itu, ada tekad yang kuat. Rania tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui siapa yang benar-benar mencintainya dan siapa yang hanya peduli pada kenyamanan dan harta benda. Selain itu, Rania juga mulai menyiapkan diri secara mental untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Ia berlatih menahan air mata, menguatkan suaranya agar terdengar tenang, dan memastikan ekspresinya tetap damai di depan Dimas dan Bu Ratna. Ia sadar, jika ia terlihat lemah atau emosional secara berlebihan, rencananya bisa dibaca oleh Dimas dan Bu Ratna. Rania ingin mereka percaya bahwa kebangkrutan ini nyata,
sehingga reaksi mereka akan menjadi bukti sejati dari sifat mereka. Rania juga mulai merenungkan hubungan yang telah ia jalani selama ini. Ia mengingat semua pengorbanan yang telah ia lakukan, menyesuaikan diri dengan tuntutan Bu Ratna, menjaga keharmonisan rumah, mendukung karir Dimas, dan mencoba mencintai dengan tulus meskipun hati terkadang terluka. Semua itu membuatnya merasa bahwa ia sudah memberikan segalanya. Tapi cinta yang ia harapkan tidak kembali dengan cara yang sama. Rania sadar, rencana ini bukan hanya tentang menguji Dimas, tapi juga tentang menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, tentang belajar menghargai diri sendiri meskipun orang lain mungkin tidak melakukannya. Hari-hari berjalan, dan Rania mulai menyebarkan kabar tentang kebangkrutan dengan cara yang hati-hati. Ia berbicara dengan teman bisnis dan pengacaranya, memastikan bahwa kabar ini akan terdengar di telinga Dimas dan Bu Ratna dengan cepat namun alami. Ia tidak ingin terlihat dramatis atau berlebihan. Semuanya harus tampak seperti bencana nyata yang menimpa hidupnya secara tak terduga. Rania tahu, jika langkah ini berhasil, ia akan melihat siapa yang benar-benar peduli pada dirinya, bukan hanya pada harta dan status yang ia bawa. Di tengah semua persiapan itu, Rania tetap menjalani rutinitas rumah tangga dengan tenang. Ia menata rumah, menyiapkan sarapan, merawat bunga, dan tetap tersenyum di hadapan Dimas. Tapi di balik senyumnya, ada tekad kuat yang terus membara. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan atau ketidakadilan menghancurkan hatinya. Ia ingin mengetahui kebenaran, sekaligus menunjukkan bahwa ia bukan sekadar sosok yang pasif dalam kehidupan rumah tangga ini. Rania juga mulai memikirkan kemungkinan reaksi Dimas dan Bu Ratna. Ia membayangkan Dimas marah, kecewa, atau bahkan menyalahkan dirinya. Ia membayangkan Bu Ratna yang selalu menuntut kesempurnaan mungkin akan menunjukkan sisi paling kerasnya. Tapi semua itu tidak membuatnya mundur. Sebaliknya, bayangan-bayangan itu justru menguatkan tekadnya. Rania tahu, untuk menemukan kebenaran dan menjaga harga dirinya, ia harus berani menghadapi semua kemungkinan, sekalipun itu menyakitkan. Saat malam tiba, Rania duduk di balkon rumah, menatap langit gelap yang diterangi cahaya bulan. Ia merasa campur aduk, takut, cemas, marah, dan sedih, tapi juga merasa kuat karena telah membuat keputusan yang tegas. Ia tahu, langkah yang diambilnya ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada pilihan lain selain melanjutkan rencana dengan hati-hati dan keteguhan. Dalam kesunyian itu, Rania menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, dan menegaskan pada diri sendiri, ia akan menghadapi kenyataan, apapun yang akan terjadi. Dan begitulah, Rania mulai melaksanakan rencana yang selama ini ia persiapkan dengan cermat. Kebangkrutan yang tampak nyata bukan sekadar tipuan, tapi sebuah strategi untuk mengungkap siapa yang benar-benar peduli padanya, siapa yang mencintainya tanpa syarat, dan siapa yang hanya tertarik pada kenyamanan dan harta benda. Setiap langkah dilakukan dengan ketelitian, setiap gerak hati diperhatikan, dan setiap senyum yang ia berikan di depan Dimas dan Bu Ratna menjadi alat untuk mengukur reaksi mereka. Rania menyadari bahwa rencana ini bukan sekadar permainan, tetapi ujian besar bagi dirinya sendiri. Ia harus tetap tegar, tetap bijaksana, dan tetap mempertahankan kontrol emosional meskipun hatinya bergejolak. Ia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, pengkhianatan lebih dalam, kemarahan yang tak terduga, atau bahkan penolakan total. Tapi di balik semua ketakutan itu, Rania merasakan satu hal yang kuat, kebebasan dari ketergantungan emosional yang selama ini mengekangnya. Ia menyadari bahwa untuk mengetahui siapa yang benar-benar peduli padanya, ia harus berani mengambil langkah dramatis ini. Hari demi hari berlalu, dan Rania melanjutkan rencananya dengan ketenangan luar biasa. Ia menyiapkan rumah, tetap tersenyum, dan menjalani rutinitas sehari-hari seperti biasa. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan campur aduk yang terus menguat. Rasa sakit, kecewa, ketakutan, tapi juga tekad dan keberanian. Rania tahu, momen yang ia tunggu semakin dekat. Dan saat itu tiba, ia akan melihat siapa yang benar-benar mencintainya, siapa yang akan berdiri di sisinya, dan siapa yang hanya peduli pada harta dan status. Dan di sanalah Rania, berdiri di tengah rumah yang indah namun penuh ketegangan, siap menghadapi hari-hari yang akan menentukan masa depannya.
Kebangkrutan yang tampak nyata adalah alat untuk mengungkap kebenaran, dan Rania bersiap untuk melihat siapa yang akan tetap berdiri di sisinya ketika semua kemewahan hilang. Di balik senyum tenangnya, ada hati yang berani, hati yang tahu bahwa untuk menemukan kejujuran dan cinta sejati, terkadang kita harus menghadapi kenyataan yang paling pahit sekalipun. Kabar tentang kebangkrutan Rania menyebar perlahan, tapi cukup cepat untuk mencapai telinga Dimas dan Bu Ratna. Saat itu adalah pagi yang cerah. Sinar matahari menembus jendela ruang tamu yang besar, tapi suasana di dalam rumah tidak sesinar pagi itu. Dimas, yang biasanya terbiasa dengan rutinitasnya sendiri, terlihat gelisah dan tergesa-gesa. Wajahnya pucat, bibirnya menekuk tidak karuan, dan matanya berkaca-kaca saat membaca dokumen yang disiapkan oleh pengacara Rania. Jantungnya berdetak kencang, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Bu Ratna, yang biasanya terlihat tenang dan angkuh, kini tampak terkejut. Matanya melebar, alisnya terangkat, dan tangan yang biasanya menuntun segala urusan keluarga kini gemetar sedikit. Ia menatap Rania, yang berdiri di depan mereka dengan ekspresi tenang, dan rasanya seperti tidak percaya bahwa semua itu nyata. Rania, dengan ketenangan luar biasa, membiarkan dokumen-dokumen itu terbuka di meja, memberi kesempatan bagi mereka untuk memahami bahwa kabar kebangkrutan ini bukan sekadar gosip atau rumor, tapi sesuatu yang tampak resmi dan meyakinkan. Dimas pertama kali menatap Rania. Ia merasa seperti seluruh dunia runtuh di hadapannya. Selama ini, ia terbiasa memandang Rania sebagai sosok yang stabil, yang selalu mendukung, dan yang tampaknya tidak pernah membuat kesalahan. Namun kini, wajah Rania yang tenang dan sikapnya yang mantap menghadapi situasi ini membuat Dimas merasa terpojok. Ia marah, tapi marahnya tidak hanya karena kabar kebangkrutan, melainkan karena rasa malu yang mulai muncul. Malu bahwa semua orang akan tahu bahwa hidup mereka tidak sesempurna yang ia pikirkan. Suasana menjadi semakin tegang. Bu Ratna menatap dokumen itu sekali lagi, kali ini dengan nada suara yang mulai meninggi. Bagaimana bisa ini terjadi? Rania, semua harta yang selama ini kamu miliki, hilang begitu saja. Kata-kata itu terdengar dingin, penuh tuduhan, bukan sekadar pertanyaan. Bagi Rania, ini adalah momen yang ia tunggu, karena sekarang ia bisa melihat bagaimana sifat asli Dimas dan mertuanya muncul di bawah tekanan. Dimas berdiri, langkahnya cepat namun canggung, seperti orang yang berusaha menenangkan diri tetapi tidak berhasil. Ia mulai memeriksa dokumen, membaca setiap halaman dengan cepat. Jari-jarinya mengepal di sisi meja. Ada kombinasi perasaan yang ia rasakan. Marah, malu, bingung, dan terkejut. Ia merasa dikhianati, tapi bukan oleh Rania secara langsung, melainkan oleh fakta bahwa selama ini ia mungkin tidak benar-benar mengetahui sisi lain dari istrinya sendiri. Rania tetap tenang. Ia menatap Dimas dan Bu Ratna. Matanya menunjukkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Tidak ada nada histeris, tidak ada teriakan, hanya ketenangan yang seolah berkata, "Ini nyata, dan aku ingin kalian melihat reaksimu sendiri." Dalam hati, Rania merasa bangga. Setelah minggu-minggu penuh perencanaan, akhirnya ia bisa mengamati reaksi mereka, melihat wajah asli mereka saat menghadapi krisis. Dimas, yang biasanya percaya diri, kini terlihat rapuh. Ia mulai berbicara dengan nada tinggi, mencoba menyalahkan keadaan, mencoba mencari alasan mengapa semuanya bisa terjadi. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tidak meyakinkan, karena hatinya sendiri berontak dengan kenyataan bahwa semua ini mungkin tidak sepenuhnya salah Rania. Ia merasa terpojok, seperti seekor binatang yang terjebak, dan amarahnya semakin memuncak. Bu Ratna juga tidak kalah tegang. Ia menuntut penjelasan yang logis, menuntut jawaban atas kehilangan besar yang tampak nyata. Namun di balik semua itu, Rania bisa merasakan bahwa Bu Ratna lebih marah karena kehilangan kontrol dan rasa superioritasnya daripada peduli secara tulus terhadap situasi Rania. Pandangan Bu Ratna yang biasanya menuntut dan kritis kini menjadi tajam seperti pedang, menembus ketenangan Rania, tapi Rania tetap berdiri tegak, tidak mundur sedikit pun. Rania pun mulai menilai dengan cermat setiap gerak-gerik mereka. Ia melihat Dimas yang mulai kehilangan kesabaran, mulai menggerakkan tangan dan kakinya gelisah,
dan sesekali menatap Rania dengan mata yang sulit dibaca. Ia melihat Bu Ratna yang terus berbicara dengan nada tinggi, mencoba memprovokasi emosi, tapi Rania tetap tenang, membiarkan mereka melampiaskan reaksi mereka. Dalam hatinya, Rania tahu, ini adalah kesempatan untuk mengetahui siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya peduli pada harta. Beberapa kali, Dimas mencoba mengutarakan perasaan marahnya. Ia menyalahkan Rania, menuduhnya ceroboh, dan mengulang kata-kata yang terdengar seperti sindiran halus. Bagaimana mungkin kamu bisa sampai pada titik ini? Semua ini karena kamu. Kata-kata itu meluncur cepat, tapi Rania tetap diam, menahan amarah dan kesedihannya sendiri. Ia tahu, jika ia bereaksi dengan marah atau panik, rencana yang sudah ia susun dengan hati-hati bisa gagal. Sementara itu, Bu Ratna mulai menunjukkan sisi manipulatifnya. Ia mencoba mengarahkan percakapan, memaksa Dimas untuk bersikap lebih keras, dan berusaha menimbulkan rasa bersalah pada Rania. Tapi Rania tetap tenang, seperti batu yang tidak bisa digoyahkan oleh arus deras. Ia sadar bahwa ketenangannya sekarang adalah senjata paling ampuh. Tidak ada air mata yang jatuh, tidak ada jeritan, hanya ketenangan yang menantang mereka untuk menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Di luar semua itu, suasana rumah tiba-tiba menjadi sangat hening. Tidak ada satupun suara lain selain detak jam di ruang tamu dan napas mereka sendiri. Setiap orang sadar bahwa ini adalah momen penting. Dimas yang biasanya dominan kini tampak kehilangan kendali, Bu Ratna yang biasanya berkuasa kini terlihat cemas, dan Rania, yang biasanya menjadi sosok pasif, kini memancarkan aura kuat yang tidak bisa diabaikan. Rania juga memperhatikan bahwa setiap gerakan mereka menandai perubahan dalam dinamika keluarga. Dimas mulai terlihat bingung, sesekali menunduk, lalu menatap Rania dengan campuran emosi. Marah, kecewa, takut, dan sedikit rasa bersalah. Bu Ratna, meski marah, terlihat mulai mempertanyakan sendiri keyakinannya tentang posisi Rania. Rania tahu, ini adalah kemenangan kecil pertamanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat mereka tidak sepenuhnya menguasai situasi, dan ia memiliki kontrol atas momen itu. Dalam beberapa jam berikutnya, percakapan semakin memuncak, tapi tetap diwarnai ketegangan yang tidak terdengar di luar. Dimas mulai menyadari bahwa semua tuduhannya mungkin salah tempat. Ia merasa dipermalukan, tapi juga mulai menyadari bahwa Rania memiliki kekuatan yang selama ini ia abaikan. Bu Ratna mulai menyadari bahwa kontrol yang selama ini ia pegang ternyata tidak mutlak, dan bahwa Rania bukanlah sosok yang bisa diremehkan begitu saja. Rania tetap tenang sepanjang waktu itu, menahan diri dari amarah atau rasa sakit yang muncul. Ia tahu, jika ia kehilangan ketenangan, semua tujuan yang ingin dicapai bisa hancur. Dalam hatinya, ia merasa campur aduk, puas melihat reaksi mereka, sedih karena realitas hubungan yang ia jalani, tapi juga bangga karena untuk pertama kalinya, ia berdiri tegak menghadapi suami dan mertuanya dengan kepala tegak, tanpa rasa takut. Di malam itu, rumah yang dulu tampak hangat kini dipenuhi ketegangan yang menekan. Suara detak jam terdengar lebih keras. Napas mereka terasa lebih cepat, dan mata mereka saling menatap dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Semua orang sadar bahwa ini bukan sekadar kabar buruk, tapi titik balik dalam kehidupan keluarga ini. Rania, dengan ketenangan luar biasa, menjadi pusat perhatian. Tidak ada satupun yang bisa mengalihkan matanya dari sosok yang kini berdiri di hadapan mereka. Sosok yang kuat, tegar, dan tak tergoyahkan oleh amarah atau tuduhan. Dalam hati Rania, ia merasakan kemenangan kecil sekaligus kesedihan yang dalam. Ia tahu, reaksi Dimas dan Bu Ratna bukan hanya tentang uang atau status, tapi juga tentang cinta, perhatian, dan loyalitas yang selama ini diuji. Dan untuk pertama kalinya, Rania melihat siapa yang benar-benar peduli padanya, siapa yang hanya peduli pada kenyamanan dan kekuasaan. Di penghujung hari, setelah semua ketegangan memuncak dan energi emosional hampir habis, Rania duduk sejenak, menatap kedua sosok yang selama ini mendominasi hidupnya. Hari-hari berikutnya setelah kabar kebangkrutan Rania tersebar, rumah tangga yang sebelumnya sudah retak kini memasuki fase ketegangan yang lebih ekstrim. Dimas, yang sejak awal tampak gelisah, mulai menunjukkan reaksi yang lebih keras dan tidak terkendali.
Ia berjalan bolak-balik di ruang kerja, menggerakkan tangan dan kakinya gelisah. Matanya berkaca-kaca dan rahangnya menegang. Setiap dokumen yang ia baca seolah menjadi pemicu kemarahan yang sulit ditahan, sementara Rania, yang tetap tenang, mengamati semuanya dengan mata yang penuh perhatian dan hati yang tertahan. Bu Ratna, yang dari awal menekankan kesempurnaan dan kontrol, kini memperlihatkan sisi yang lebih ekstrim. Ia mulai menekan Dimas untuk mengambil langkah-langkah drastis. Dimas, kamu harus segera menuntut penjelasan dari Rania. Ini rumah kita, ini nama baik keluarga. Ucapnya dengan nada tinggi, suaranya bergetar karena campuran kemarahan dan kekhawatiran. Dimas, yang sebelumnya bingung dan gelisah, kini merasakan tekanan ganda, dari rasa malu, dari ketakutan akan kehilangan status, dan dari dorongan ibunya yang terus mendesak. Rania tetap berdiri di sana, menatap dengan tenang. Ia bisa merasakan amarah yang memuncak di udara, tetapi ia tidak bergerak. Tidak ada kata-kata defensif, tidak ada air mata yang menetes. Ia tahu, ketenangannya adalah alat paling kuat dalam menghadapi situasi ini. Sementara Dimas dan Bu Ratna larut dalam kemarahan dan kegelisahan, Rania memikirkan langkah berikutnya, menilai setiap reaksi, dan membiarkan mereka menunjukkan sisi paling nyata dari diri mereka sendiri. Hari demi hari, Dimas mulai kehilangan kendali atas emosinya. Ia tidak bisa menahan perasaan malu, marah, dan frustrasi yang bercampur menjadi satu. Setiap kali Rania menatapnya dengan wajah tenang, matanya yang biasanya percaya diri kini tampak kosong, bingung, dan hampir tersingkirkan oleh kenyataan bahwa rumah tangga yang ia kira kokoh kini runtuh di depan matanya sendiri. Rania, yang sebelumnya sering merasa sendiri, kini merasa bangga karena melihat reaksi Dimas secara langsung. Ia mulai memahami bahwa ketenangan dan kesabaran yang ia pertahankan selama ini memberi kekuatan yang luar biasa. Selain itu, Bu Ratna semakin menekankan tekanan kepada Dimas. Ia terus membandingkan sikap Rania dengan sosok lain yang dianggapnya lebih sesuai dengan harapan keluarga. Rania seharusnya tahu batasannya, katanya berulang kali, mencoba membuat Dimas bertindak lebih keras. Dimas, yang sudah berada di ambang emosi, mulai merasa seolah ia harus memilih antara ibunya dan istrinya. Tekanan itu semakin memperparah kondisi psikologisnya, membuatnya menjadi mudah tersulut, gelisah, dan tidak rasional. Di tengah semua ini, Rania tetap diam. Ia tahu, jika ia merespons dengan kemarahan atau air mata, reaksi Dimas akan berbeda, mungkin menjadi lebih defensif atau lebih menutup diri. Ia ingin melihat reaksi yang murni, bukan reaksi yang dipengaruhi oleh emosinya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil, setiap tatapan yang ia lemparkan, semuanya untuk mengamati dan menilai sejauh mana Dimas bisa tetap manusiawi ketika menghadapi krisis yang tampak nyata. Seiring waktu, ketegangan itu memuncak. Dimas mulai bersikap lebih ekstrim, menutup diri dari komunikasi yang sehat, berbicara dengan nada tinggi tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, dan sesekali menuding Rania atas semua kesalahan yang seolah-olah terjadi. Semua ini karena kamu. Kamu yang membuat semuanya hancur. Teriaknya suatu malam. Suaranya memantul di dinding ruang tamu yang luas. Rania tetap tenang, membiarkan kata-kata itu meluncur, memahami bahwa ini adalah bagian dari proses yang ia ciptakan sendiri. Reaksi ekstrim Dimas tidak hanya berupa kata-kata, tapi juga tindakan. Ia mulai memindahkan barang-barang, membuka dokumen penting, dan memeriksa ulang semua aset yang tersisa. Perilaku ini bukan sekadar kemarahan spontan, tapi campuran antara rasa takut kehilangan, rasa malu, dan ketidakmampuan untuk menghadapi kenyataan bahwa hidup yang selama ini ia anggap stabil kini terguncang. Rania, meski merasa sedih melihat Dimas dalam kondisi itu, tetap menahan diri. Ia tahu, setiap tindakan yang ia lakukan harus hati-hati, karena ini adalah ujian besar bagi hubungan mereka. Sementara itu, Bu Ratna terus memprovokasi, menekan Dimas untuk mengambil keputusan drastis. Ia menuntut agar Dimas segera menunjukkan kontrol atas situasi, mendesak agar Rania dihadapkan pada konsekuensi yang berat. Dimas, yang sebelumnya bingung, kini semakin kehilangan kendali, dan perilaku ekstremnya semakin terlihat. Ia tidak bisa tidur nyenyak, sering berbicara sendiri, dan kadang menutup diri di ruang kerja untuk beberapa jam.
Semua ini menciptakan atmosfer rumah yang semakin tegang dan berat. Rania memperhatikan semuanya dengan hati yang campur aduk. Ia merasa sedih karena Dimas yang dulu ia cintai kini tampak rapuh dan terguncang. Tetapi ia juga merasa bangga karena melihat sifat asli manusia muncul di bawah tekanan. Ia tahu, ini adalah momen penting yang akan menentukan bagaimana mereka melanjutkan hidupnya. Apakah dengan kesadaran, penyesalan, atau kehancuran yang lebih dalam. Selain itu, Rania juga merasakan pergeseran dalam hubungan mereka. Dimas yang biasanya dominan kini tampak bergantung pada nasihat dan tekanan ibunya. Sementara ia sendiri mulai mempertanyakan keputusan yang selama ini ia anggap benar. Rania, yang sebelumnya selalu pasif dalam menghadapi dinamika keluarga, kini menemukan kekuatan baru, kekuatan untuk tetap tegar, untuk menilai setiap tindakan, dan untuk menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini ia simpan dalam hati. Hari-hari berlalu, dan situasi semakin memuncak. Dimas mulai berbicara dengan nada yang lebih keras, kadang hampir berteriak, dan sesekali menghantam meja atau dokumen dengan tangan gemetar. Bu Ratna terus menekannya, menuntut agar Dimas mengambil tindakan tegas terhadap Rania. Namun Rania tetap diam, membiarkan mereka mengungkapkan emosi yang sesungguhnya, sementara ia sendiri menyusun langkah-langkah berikutnya untuk menghadapi kehancuran yang tampak nyata ini. Ketenangan Rania menjadi pusat perhatian. Dimas yang sebelumnya menganggap ia bisa mengendalikan situasi kini tampak bingung. Ia tidak tahu bagaimana merespons ketenangan itu. Ia merasa tersudut, malu, marah, dan takut sekaligus. Bu Ratna yang biasanya dominan pun mulai mempertanyakan sikapnya sendiri. Semua ini memperlihatkan bahwa ketenangan Rania bukan sekadar sikap pasif, tapi senjata yang luar biasa ampuh dalam menghadapi tekanan ekstrim yang diciptakan oleh kebangkrutan yang tampak nyata. Di tengah semua tekanan itu, Rania mulai merasakan kekuatan emosional baru. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu banyak menahan diri, terlalu sering menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain. Kini, ia bisa melihat siapa yang benar-benar peduli, siapa yang hanya peduli pada status dan harta, dan siapa yang akan tetap berdiri ketika semuanya hilang. Semua itu memberinya energi baru, keberanian untuk melangkah lebih jauh, dan tekad untuk tidak membiarkan rumah tangganya hancur tanpa menemukan kebenaran. Dan di malam hari, setelah semua amarah dan kegelisahan memuncak, Rania duduk sendiri di balkon. Ia memandang lampu-lampu kota yang berkilauan di kejauhan, menarik napas panjang, dan merasakan perasaan campur aduk, sedih, kecewa, cemas, tetapi juga bangga karena telah menyiapkan dan menghadapi semua ini dengan kepala tegak. Ia tahu, fase ini baru permulaan dari ujian yang lebih berat. Namun ia siap menghadapi semua itu dengan ketenangan dan keberanian yang baru ditemukan. Suasana rumah pada pagi itu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Biasanya Dimas akan sibuk dengan rutinitas kantornya, dan Bu Ratna dengan urusan rumah tangga yang selalu ia kontrol. Namun pagi itu, udara terasa tegang, hampir seperti badai yang akan meledak kapan saja. Rania berdiri di ruang tamu, matanya menatap Dimas dan Bu Ratna. Wajahnya tetap tenang, namun hatinya penuh dengan perasaan campur aduk, sedih, kecewa, dan waspada. Ia tahu, hari ini akan menjadi hari yang menentukan nasib rumah tangganya. Dimas, yang selama beberapa hari terakhir sudah kehilangan kendali emosional, tampak lebih gelisah dari sebelumnya. Ia berjalan bolak-balik, menggenggam dokumen kebangkrutan dengan tangan gemetar. Wajahnya merah karena amarah dan frustasi. Ia tidak tahu harus berkata apa, dan setiap detik yang berlalu seolah menambah beban yang menghimpit dadanya. Rania tetap diam, membiarkan Dimas menunjukkan emosinya sepenuhnya. Ia ingin melihat sejauh mana pria yang pernah ia cintai ini bisa kehilangan kesabaran ketika menghadapi kenyataan pahit. Bu Ratna semakin menekan. Dimas, kamu harus mengambil tindakan sekarang juga. Ini rumah kita, nama baik keluarga, dan harga diri kita. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Serunya, nadanya meninggi, suaranya menggema di ruang tamu yang luas. Dimas menatap ibunya, bingung, marah, dan frustrasi sekaligus. Ia merasa terpojok dari segala sisi, rasa malu, tekanan sosial, dan kini desakan ibunya membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Di tengah kekacauan itu,
Rania tetap berdiri tegak. Ia tahu bahwa ketenangan yang ia pertahankan adalah kekuatan terbesar yang bisa ia gunakan. Ia menatap Dimas, melihat setiap gerak tubuhnya, setiap tarikan napasnya, dan setiap perubahan ekspresinya. Ia menyadari bahwa pria yang selama ini terlihat dominan kini terpojok oleh realitas yang tidak bisa diubah dengan kemarahan semata. Rania juga menyadari bahwa Bu Ratna, meskipun keras, hanyalah alat tekanan tambahan bagi Dimas, dan tidak akan sanggup mengubah keputusan hati suaminya sendiri. Dimas akhirnya berhenti sejenak, menatap Rania dengan mata yang sulit dibaca. Ada campuran marah, kecewa, bingung, dan takut. Semua emosi itu saling bertumpuk di dadanya, menciptakan tekanan yang nyaris tak tertahankan. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhnya gemetar, tangan dan kakinya terasa kaku. Setiap kata yang ingin ia ucapkan terhambat oleh badai emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Bu Ratna mendesak lagi, nadanya penuh kemarahan dan ketegasan. Dimas, jangan diam. Putuskan sekarang. Ini bukan soal perasaanmu saja, tapi soal harga diri keluarga. Kamu harus tegas. Dimas menunduk, menutup mata sejenak, dan seolah-olah memohon waktu untuk berpikir. Namun ketegangan telah mencapai puncaknya, dan tekanan dari ibu, dari situasi kebangkrutan yang nyata, dan dari ketenangan Rania yang menantang, membuatnya sulit mengambil langkah rasional. Rania tetap diam, membiarkan momen itu berlangsung. Ia tahu, puncak konflik ini adalah saat yang telah ia tunggu, ketika Dimas harus menghadapi kenyataan secara langsung, ketika semua emosi yang terpendam selama ini akan keluar, dan ketika kebenaran tentang cinta, loyalitas, dan prioritas akan muncul. Ia merasa sedih karena harus melihat orang yang dicintainya terjebak dalam badai emosional, tetapi ia juga merasa kuat karena kini ia bisa menyaksikan reaksi yang sejati. Dimas akhirnya berbicara, suaranya berat, penuh ketegangan, dan hampir bergetar. Rania, aku tidak tahu harus berkata apa. Semuanya terlalu berat. Ia menunduk, menutup mata, dan tubuhnya berguncang. Rania menatapnya. Hati bergetar karena kesedihan yang mendalam, tapi tetap menahan diri. Ia tahu, jika ia menunjukkan kelemahan sekarang, semua kekuatan yang telah ia bangun bisa runtuh. Ketegangan semakin meningkat. Bu Ratna yang melihat kebingungan anaknya, mendesak lebih keras lagi. Dimas, jangan berdiri di sana tanpa keputusan. Kamu harus bertindak. Tidak ada yang peduli pada kita selain kita sendiri. Dimas menatap ibunya dengan wajah pucat, bibir terkatup rapat, dan akhirnya terdengar kata-kata yang mengubah segalanya. Talak 3. Suaranya tegas namun penuh gejolak, seolah melepaskan semua tekanan yang terpendam selama ini. Rania terdiam sejenak. Hatinya hancur, tapi wajahnya tetap tenang. Air mata ingin jatuh, tapi ia menahannya. Ia tahu, ini adalah puncak dari semua strategi dan rencana yang telah ia persiapkan. Reaksi Dimas menunjukkan sisi terdalam dari dirinya. Ketidakmampuan menghadapi kenyataan, tekanan eksternal dari ibu, dan konflik internal yang begitu berat. Bu Ratna terlihat terkejut, namun juga puas karena akhirnya anaknya mengambil keputusan yang ia inginkan, meski dengan cara yang drastis. Dimas, setelah mengucapkan talak 3, menunduk, menatap lantai, dan tubuhnya berguncang. Ia merasa lega sekaligus kehilangan arah. Emosi yang selama ini terpendam kini meledak. Marah pada dirinya sendiri, kecewa pada Rania, dan takut akan konsekuensi dari keputusan yang telah ia ambil. Bu Ratna, di sisi lain, mulai mengatur langkah, mencoba memastikan bahwa segalanya sesuai dengan kehendaknya, sementara Rania hanya berdiri, menyadari bahwa permainan emosional yang ia ciptakan kini mencapai titik klimaks. Rania merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tahu, semua ini akan meninggalkan bekas yang tidak mudah hilang. Ia mencintai Dimas, tetapi cintanya tidak cukup untuk mengubah keputusan yang telah diambil. Ia memahami bahwa talak 3 bukan sekadar kata-kata, tapi simbol dari kehancuran yang nyata, dari sebuah rumah tangga yang sudah lama retak, dan dari pengkhianatan yang selama ini ia rasakan. Di saat yang sama, Rania juga menyadari kekuatan yang ia miliki. Ia berhasil melihat sisi terdalam Dimas dan Bu Ratna,
melihat siapa yang benar-benar peduli, dan memahami bahwa keberanian dan ketenangan bisa menjadi senjata paling kuat dalam menghadapi konflik ekstrim. Ia berdiri dengan kepala tegak, meski hati remuk, dan membiarkan situasi berlangsung sesuai kenyataan yang telah ia ciptakan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang penuh tekanan. Dimas menatap Rania dengan mata kosong, tubuhnya gemetar, dan napasnya tersengal-sengal. Bu Ratna menatap keduanya, puas namun masih gelisah. Rania, dengan ketenangan luar biasa, membiarkan momen itu berlangsung. Ia tahu, puncak konflik ini adalah momen yang akan menentukan masa depan mereka, dan ia harus tetap tegar untuk menghadapi konsekuensi yang akan datang. Rania juga merasakan kepedihan yang luar biasa. Selama ini ia menahan segalanya. Pengkhianatan, tekanan dari Bu Ratna, dan jarak emosional dengan Dimas. Kini, semua itu memuncak dalam satu momen. Talak 3 yang diucapkan Dimas. Hatinya hancur, tapi ia tetap berdiri, mengetahui bahwa ia harus menghadapi kenyataan dengan kepala tegak, bahkan jika dunia di sekitarnya runtuh. Di ruang tamu yang hening, ketegangan perlahan mulai mereda. Tapi rasa sakit yang ditinggalkan begitu dalam. Dimas duduk, menunduk, dan seolah tidak mampu menghadapi apa yang telah ia katakan. Bu Ratna menatap Rania dengan campuran emosi, puas, marah, dan bangga sekaligus. Rania berdiri di sana, menyadari bahwa puncak konflik telah tercapai, dan sekarang adalah saat untuk menghadapi konsekuensi yang menyakitkan dari talak 3 yang baru saja dijatuhkan. Dan di sanalah Rania, di tengah kehancuran yang tampak nyata, berdiri dengan hati remuk, tapi kepala tegak. Ia telah menghadapi puncak konflik, melihat sisi terdalam Dimas dan Bu Ratna, dan menyadari bahwa hidupnya kini berubah selamanya. Talak 3 bukan hanya kata-kata, tapi simbol dari semua pengkhianatan, kesedihan, dan kekuatan yang selama ini ia simpan dalam hatinya. Setelah Dimas mengucapkan talak 3, rumah yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi tempat yang sepi dan dingin. Ruang tamu yang sebelumnya hangat dengan obrolan dan senyum kini sunyi, hanya diisi oleh suara langkah Rania saat ia berjalan pelan menuju kamarnya. Hatinya terasa remuk, seperti sebuah gelas kaca yang jatuh dan hancur menjadi ribuan pecahan. Ia menutup pintu kamar, duduk di tepi tempat tidur, dan menatap kosong ke arah jendela, mencoba memahami kenyataan yang baru saja menghancurkan hidupnya. Rania merasakan kesepian yang luar biasa. Ia sadar, meskipun rumah ini besar dan mewah, semua kemewahan itu tidak bisa menutupi kekosongan yang kini menguasai hatinya. Semua rencana, semua harapan yang pernah ia bangun bersama Dimas, kini sirna seketika. Ia merasakan sakit yang dalam, bukan hanya karena talak itu, tetapi karena kenyataan bahwa orang yang ia cintai, yang dulu selalu ia percaya, kini memilih untuk melepaskannya tanpa pertimbangan cinta atau kasih sayang yang tulus. Di saat yang sama, Rania juga menyadari bahwa pengkhianatan yang ia rasakan selama ini telah mencapai puncaknya. Dimas yang selama ini dekat dengan Nia, kini dengan mudah memutuskan hubungan rumah tangga mereka. Bu Ratna, yang seharusnya menjadi sosok keluarga, justru mendorong Dimas untuk bertindak cepat dan keras. Semua itu membuat Rania merasa dikhianati. Bukan hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh orang yang seharusnya mendukungnya. Rania menutup wajahnya dengan tangan, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merasa seolah dunia telah runtuh, dan ia berdiri sendiri di tengah runtuhan itu. Selama bertahun-tahun, ia telah menyesuaikan diri dengan tuntutan Dimas dan Bu Ratna, mencoba menjadi menantu yang sempurna, istri yang baik, dan sosok yang bisa membahagiakan semua orang. Namun semua pengorbanan itu kini terasa sia-sia, karena cinta dan loyalitas yang ia berikan tidak dihargai sebagaimana mestinya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang nyata bagi Rania. Ia mencoba menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa, tapi setiap langkah terasa berat. Pagi yang biasanya diisi dengan senyum dan sarapan bersama kini hampa, hanya diisi oleh kesunyian dan suara jam yang berdetak monoton. Ia berusaha tersenyum di hadapan pembantu rumah, menata rumah, dan menjalani rutinitas seakan semuanya normal, tapi di dalam hatinya, kesedihan dan kehancuran terus menggerogoti. Rania juga mulai merasakan perubahan dalam lingkungan sekitarnya. Tetangga dan teman-teman mulai memperhatikan ketegangan yang ada di rumahnya.
Beberapa dari mereka menyampaikan simpati, tapi sebagian lagi justru mulai berspekulasi, membuat komentar yang pedas, dan menimbulkan rasa malu tambahan bagi Rania. Ia merasa semakin terisolasi, seperti terjebak di dunia di mana semua orang melihat kekuatan luarnya, tetapi tidak pernah memahami kesedihan yang ia rasakan di dalam. Setiap kali Rania mengingat Dimas, hatinya terasa hancur lagi. Ia mengenang masa-masa bahagia yang kini terasa begitu jauh. Canda tawa, perhatian kecil, dan kata-kata manis yang dulu ia dengar dari suaminya. Semua kenangan itu kini berubah menjadi bayangan yang menyakitkan, karena kenyataan pahit telah menggantikan kebahagiaan itu. Ia merasa seperti orang asing di rumah yang dulunya ia sebut sebagai tempat aman, tempat yang kini berubah menjadi medan emosi yang penuh luka. Selain itu, Rania juga merasakan tekanan emosional dari Bu Ratna yang terus memaksakan kehendak. Setiap kali Rania bertemu ibunya, nada bicara yang tinggi, komentar yang menyakitkan, dan tatapan penuh penilaian membuatnya semakin lelah. Ia menyadari bahwa Bu Ratna tidak pernah benar-benar peduli pada kebahagiaannya, tetapi selalu mengutamakan kepentingan keluarga dan status sosial. Semua itu menambah rasa sakit yang ia rasakan, membuatnya semakin terpuruk dalam kesendirian dan kehancuran emosional. Di tengah semua kesedihan itu, Rania mencoba menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Ia duduk di balkon rumah, menatap langit senja yang mulai gelap, menarik napas panjang, dan merenung. Ia menyadari bahwa meskipun dunia di sekitarnya tampak runtuh, ia masih memiliki dirinya sendiri. Kekuatan itu tidak datang dari harta, status, atau dukungan orang lain, tapi dari keberanian untuk tetap bertahan, menghadapi kenyataan pahit, dan menjaga harga diri meskipun semua orang tampak menentangnya. Namun, kesendirian itu tetap menekan. Malam-malam Rania kini dipenuhi dengan tangis yang tertahan, kenangan pahit, dan pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa cinta yang ia berikan tidak cukup? Mengapa pengkhianatan datang dari orang yang paling ia percayai? Dan bagaimana ia bisa melanjutkan hidup setelah kehancuran ini? Semua pertanyaan itu menghantui setiap langkahnya, membuat tidur terasa jauh, dan rasa sakit emosional terasa begitu berat. Rania mulai menulis di buku harian yang selama ini tersembunyi di lemari. Ia mencurahkan semua rasa sakit, kesedihan, dan kekecewaan yang ia rasakan. Setiap kata yang ia tulis seolah menjadi jalan untuk melepaskan sedikit dari beban emosional yang menekan hatinya. Namun, menulis pun tidak menghilangkan rasa sakit sepenuhnya. Setiap kata hanyalah pengingat bahwa dunia yang ia cintai telah berubah, dan ia harus menghadapi kenyataan pahit itu sendirian. Hari demi hari berlalu, dan rumah tangga yang dulu penuh cinta kini tinggal puing-puing. Dimas jarang terlihat di rumah, fokus pada urusan pribadinya, dan hubungan mereka semakin renggang. Rania sering duduk di ruang tamu yang hening, menatap kosong ke arah ruang keluarga, mengingat masa-masa indah yang kini seolah tidak pernah ada. Kesendirian itu semakin menekan, membuatnya merasa seperti orang yang terasing di dunia sendiri, meskipun rumah yang sama masih ia huni. Rania juga menyadari bahwa talak yang dijatuhkan Dimas tidak hanya menghancurkan hubungannya, tetapi juga mengubah dinamika keluarga secara keseluruhan. Hubungan dengan Bu Ratna menjadi lebih dingin, penuh ketegangan, dan rasa bersalah. Ia merasa kehilangan tidak hanya suami, tetapi juga keluarga yang seharusnya menjadi tempatnya menemukan perlindungan. Semua itu menambah rasa sakit, membuatnya merasa hampa dan terasing di tengah orang-orang yang dulu ia percayai. Dalam kesendirian itu, Rania mulai memahami satu hal penting. Kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, harta, atau status, tapi dari kekuatan diri sendiri. Ia menyadari bahwa meskipun hatinya remuk, ia harus bangkit, menemukan kekuatan baru, dan menghadapi dunia tanpa bergantung pada mereka yang telah mengecewakannya. Kesedihan yang ia rasakan kini menjadi pelajaran, meskipun pahit, tentang keberanian, keteguhan, dan kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kehancuran yang paling dalam sekalipun. Rania mulai menata kembali hidupnya, meski perlahan dan penuh kesedihan. Ia membersihkan rumah, menata ulang barang-barang, dan mencoba menemukan ritme baru dalam kesehariannya. Namun, setiap langkah terasa berat, karena setiap sudut rumah mengingatkannya pada kehancuran yang terjadi, pada cinta yang hilang, dan pada pengkhianatan yang meninggalkan luka mendalam.
Kesendirian itu menjadi teman tetap, menuntunnya untuk merenung, menangis, dan belajar menerima kenyataan pahit. Dan di malam hari, ketika lampu kota berkilauan di kejauhan, Rania duduk di balkon, menatap langit gelap, dan merasakan campuran emosi, kesedihan, kesepian, sakit hati, tapi juga sedikit kekuatan baru. Ia tahu, meskipun dunia di sekitarnya telah runtuh, ia masih memiliki dirinya sendiri. Kesendirian ini bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang menemukan keberanian untuk tetap hidup, untuk tetap tegar, dan untuk menghadapi dunia yang kini terasa berbeda, pahit, namun tetap harus dijalani. Setelah talak 3 dijatuhkan, kehidupan Rania berubah total. Rumah yang dulunya penuh dengan suara canda tawa kini hanya diisi oleh kesunyian dan bayangan masa lalu. Pagi-pagi yang biasanya dimulai dengan sarapan bersama kini menjadi rutinitas yang hampa. Rania bangun, menatap kamar kosong yang seolah menegaskan bahwa Dimas dan keluarga besarnya tidak lagi menjadi bagian hidupnya. Setiap langkah terasa berat, dan setiap suara di rumah yang besar itu tampak menggema sendirian. Rania mencoba untuk bertahan, meski hatinya masih penuh luka. Ia menata ulang hari-harinya, memulai kegiatan baru, dan berusaha menjaga rutinitas tetap berjalan. Setiap pagi, ia membuka jendela, menarik udara segar, mencoba menemukan kekuatan dalam kesendirian. Namun setiap hembusan angin yang masuk melalui jendela seolah membawa bayangan masa lalu. Wajah Dimas yang marah, kata-kata Bu Ratna yang menyakitkan, dan senyum yang dulu ia cintai kini menjadi sesuatu yang jauh dan tak mungkin disentuh kembali. Kesendirian membuat Rania merenung lebih dalam tentang kehidupannya. Ia mulai memahami bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada orang lain, terlalu mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Semua pengorbanan yang ia lakukan untuk menyenangkan Dimas dan Bu Ratna kini terasa sia-sia. Namun, dalam kehancuran itu, Rania mulai menemukan pemahaman baru, bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan rasa sakit Rania tetap ada. Namun ia belajar untuk menyimpannya sebagai kekuatan. Ia menulis, membaca, dan melakukan hal-hal kecil yang memberinya rasa kontrol atas hidupnya sendiri. Ia membersihkan rumah, menata bunga di balkon, dan memasak makanan untuk dirinya sendiri. Setiap kegiatan sederhana menjadi simbol bahwa ia masih bisa bertahan, meski dunia di sekitarnya tampak hancur. Rania juga menghadapi tekanan sosial. Teman-teman dan tetangga mulai memperhatikan perubahan hidupnya. Beberapa bersimpati, namun sebagian lagi menatap dengan rasa ingin tahu atau bahkan gosip. Setiap tatapan atau komentar membuat hatinya perih. Tapi Rania belajar untuk mengabaikan penilaian mereka. Ia menyadari bahwa dunia luar tidak bisa mengontrol perasaan atau harga dirinya. Apa yang ia rasakan dan bagaimana ia bertahan adalah miliknya sendiri. Kesedihan Rania tidak hanya tentang kehilangan suami, tetapi juga tentang pengkhianatan yang terasa mendalam. Ia sering teringat pada Dimas dan hubungan yang hancur, pada senyum yang dulu ia percayai, dan pada kata-kata yang menyakitkan. Bayangan itu muncul kapan saja, kadang ketika ia mencoba tertawa, kadang ketika ia menatap kamar kosong. Namun, meski rasa sakit itu terasa, Rania mulai belajar bahwa hidup harus terus berjalan, dan ia harus menemukan cara untuk tetap berdiri. Dalam proses ini, Rania menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak ia sadari. Ia mulai memahami emosinya, menyadari luka yang ada, dan belajar menghadapinya dengan tegas. Setiap malam, ketika lampu kota berkilauan di kejauhan, ia duduk di balkon, menatap langit gelap, dan merasakan campuran perasaan, kesedihan, kesepian, tapi juga keberanian dan tekad. Ia tahu, meski masa lalunya penuh luka, ia memiliki kemampuan untuk menentukan masa depannya sendiri. Rania juga mulai membangun hubungan baru dengan dirinya sendiri. Ia menulis jurnal, mencatat setiap perasaan yang muncul, dan merenung tentang arti kehidupan. Aktivitas itu membantunya memahami bahwa kesedihan bukanlah akhir, tetapi sebuah proses untuk menemukan kekuatan dalam diri. Ia belajar bahwa meski talak telah merenggut sebagian hidupnya, ia masih memiliki harga diri, martabat, dan kemampuan untuk mencintai dirinya sendiri. Sementara itu, kenangan akan Dimas dan Bu Ratna tetap menghantui.
Ia tidak bisa melupakan betapa mudahnya talak dijatuhkan, betapa cepatnya orang yang ia cintai berbalik, dan betapa pengaruh keluarga bisa menghancurkan kebahagiaan. Namun, rasa sakit itu tidak lagi membuatnya lumpuh. Sebaliknya, itu menjadi bahan bakar untuk bertahan, untuk belajar lebih banyak tentang kekuatan dan keteguhan diri. Hari-hari Rania kini dipenuhi dengan kegiatan yang memberinya rasa kontrol. Ia mulai menata ulang rumah, memperbaiki dekorasi yang selama ini dibiarkan, dan membuat lingkungan yang nyaman untuk dirinya sendiri. Ia memasak makanan sederhana, menanam tanaman di balkon, dan belajar menikmati hal-hal kecil yang dulu tidak ia perhatikan. Aktivitas itu membantunya mengalihkan pikiran dari kesedihan yang mendalam dan memberi rasa stabilitas dalam hidup yang kini hancur. Rania juga berusaha menghadapi kesepian sosial. Ia berbicara dengan teman yang benar-benar peduli, menghindari orang-orang yang suka bergosip, dan menjaga jarak dari mereka yang hanya ingin menilai. Ia belajar bahwa dukungan sosial yang tulus lebih penting daripada banyaknya teman atau pengakuan dari lingkungan. Dari sini, Rania menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain, tetapi dari cara ia merawat dan menghargai dirinya sendiri. Namun, kesendirian tetap menjadi tantangan terbesar. Malam hari menjadi saat yang paling sulit bagi Rania. Kamar yang hening, suara angin, dan bayangan masa lalu seringkali membuatnya teringat pada semua yang hilang. Ia menahan air mata, berusaha tetap tegar, tapi luka emosionalnya terasa nyata. Ia mulai menyadari bahwa proses pemulihan tidak instan, dan kesedihan adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Rania juga menghadapi pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya. Apakah ia akan menemukan cinta sejati lagi? Apakah ia mampu percaya pada orang lain setelah pengkhianatan seperti ini? Apakah hidupnya akan kembali normal? Atau ia harus terus menanggung kesedihan ini sendirian? Pertanyaan-pertanyaan itu menekan, tetapi juga memicu refleksi yang mendalam, memaksa Rania untuk menemukan jawaban dalam dirinya sendiri. Seiring waktu, Rania mulai menerima kenyataan. Ia menyadari bahwa Dimas dan Bu Ratna bukan lagi pusat dunianya. Kehidupannya tidak bergantung pada mereka. Ia belajar untuk mengurus dirinya sendiri, menata ulang rutinitas, dan menemukan hal-hal yang memberinya kebahagiaan sederhana. Meskipun luka tetap ada, ia mulai merasakan sedikit ketenangan. Rasa sakit memang ada, tapi ia bisa menghadapinya. Rania juga mulai membayangkan masa depan yang baru. Ia merencanakan hidupnya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Ia ingin menemukan keseimbangan, ketenangan, dan kebahagiaan yang tulus. Mimpi-mimpi kecil yang dulu terpendam mulai muncul kembali. Menata rumah, membaca buku-buku yang ia sukai, menulis, dan menemukan tujuan hidup yang lebih jelas. Semua itu memberinya harapan meski dalam kesedihan. Namun, kesedihan dan rasa sakit tetap hadir sebagai teman sehari-hari. Setiap kenangan tentang Dimas, setiap komentar Bu Ratna, dan setiap bayangan masa lalu menekan hatinya. Rania menyadari bahwa hidupnya kini penuh luka, dan pemulihan akan menjadi proses panjang. Ia mulai menerima bahwa tidak semua hal bisa kembali seperti semula, dan beberapa orang mungkin tidak akan pernah peduli lagi. Di tengah semua itu, Rania menemukan satu hal penting. Meski dunia di sekitarnya hancur, ia masih memiliki dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kekuatan terbesar datang dari kemampuan untuk bertahan, menerima kenyataan, dan menemukan harapan di tengah kehancuran. Ia belajar bahwa kesedihan bukan akhir dari kehidupan, tetapi awal dari perjalanan untuk menemukan diri yang lebih kuat dan mandiri. Dan meskipun malam-malamnya masih diisi dengan tangis yang tertahan dan kenangan yang menyakitkan, Rania perlahan menemukan ketenangan. Ia duduk di balkon, menatap langit gelap yang diterangi lampu kota, dan merasakan campuran perasaan, sedih, sepi, sakit hati, tapi juga sedikit keberanian dan tekad. Ia tahu, meskipun telah merenggut sebagian hidupnya, ia masih memiliki harga diri, martabat, dan kemampuan untuk menemukan hidup yang baru, meski penuh luka dan tantangan. Hari-hari Rania mulai dipenuhi dengan rutinitas baru yang jauh berbeda dari kehidupan lamanya. Ia belajar untuk mengurus dirinya sendiri, menata rumah, dan menghadapi setiap tantangan dengan tekad yang perlahan tumbuh. Setiap pagi, ia bangun lebih awal,
membuka jendela untuk menghirup udara segar, dan merasakan ketenangan yang berbeda dari dulu. Meski hatinya masih remuk, ia mulai merasakan rasa kontrol yang sebelumnya tidak ia miliki. Rania memutuskan untuk tidak bergantung pada orang lain lagi. Ia mulai menata keuangan yang tersisa dari masa lalunya, menyusun anggaran, dan memastikan bahwa hidupnya tetap berjalan. Setiap keputusan kecil, seperti membeli bahan makanan, menata rumah, atau mengatur jadwal hariannya, menjadi simbol bahwa ia bisa mandiri. Ia sadar, meski dunia seolah menolaknya, ia masih memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Namun perjalanan itu tidak mudah. Lingkungan sekitar mulai memberi penilaian dan gosip. Beberapa tetangga berbicara di belakangnya, menyebarkan cerita tentang kehancuran rumah tangga Rania, dan meremehkan kemampuannya untuk bertahan. Suara-suara itu menekan hati Rania, membuatnya merasa terisolasi. Namun ia belajar untuk mengabaikan komentar mereka. Ia menyadari bahwa opini orang lain tidak menentukan harga diri atau kemampuan dirinya untuk bangkit. Selain itu, hubungan dengan Bu Ratna tetap menegangkan. Ibu mertuanya terus mencoba mengendalikan situasi dari jauh, memberi tekanan dan komentar pedas melalui Dimas atau orang-orang sekitar. Kamu harus sadar diri, Rania. Dunia tidak akan memberi ampun bagi wanita yang gagal mempertahankan rumah tangganya. Ucap Bu Ratna di hadapan kerabat yang datang berkunjung, dengan nada yang menusuk hati Rania. Setiap kata itu seperti belati yang menusuk, tetapi Rania menahannya, menahan air mata, dan menggunakan energi itu untuk tetap bertahan. Rania mulai membangun kegiatan harian yang memberinya fokus. Ia menata rumah dengan lebih rapi, menanam tanaman di balkon, dan mulai belajar memasak berbagai hidangan yang dulu tidak sempat ia coba. Setiap langkah kecil itu memberikan rasa prestasi, meski dunia di sekitarnya terasa menolak. Aktivitas itu membantunya merasakan kembali kendali atas hidupnya sendiri, sesuatu yang selama ini hilang ketika ia masih berada dalam rumah tangga yang dikontrol oleh orang lain. Kesulitan tidak berhenti pada tekanan sosial dan keluarga. Rania juga menghadapi kesepian yang berat. Setiap malam, ketika lampu kota berkilauan di kejauhan, ia duduk di balkon, menatap langit gelap, dan merasakan rasa sakit yang mendalam. Ia merenung tentang masa lalu, tentang Dimas, dan tentang pengkhianatan yang ia rasakan. Namun seiring waktu, rasa sakit itu mulai ia ubah menjadi motivasi untuk bertahan, untuk menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Rania juga mencoba membangun jaringan sosial baru. Ia mulai berinteraksi dengan teman-teman lama yang tulus, mengikuti kegiatan komunitas, dan belajar untuk mempercayai orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Setiap interaksi menjadi pelajaran bahwa dunia tidak sepenuhnya gelap, meski sebagian besar lingkungan dan keluarganya tetap menolaknya. Ia belajar memilih dengan hati-hati siapa yang layak untuk dipercayai dan siapa yang sebaiknya dijauhi. Meski demikian, penolakan tetap hadir. Beberapa orang dalam lingkungan sosialnya tidak bisa menerima kenyataan bahwa Rania kini mandiri tanpa Dimas. Mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu yang menyakitkan, kadang memberi saran yang merendahkan atau komentar yang seolah menekan harga dirinya. Rania menghadapi semua itu dengan tenang, meski hatinya tetap terasa perih. Ia belajar bahwa untuk membangun kehidupan baru, ia harus menyingkirkan semua pengaruh negatif dan fokus pada dirinya sendiri. Dalam proses ini, Rania juga mulai menghadapi luka batin yang lebih dalam. Ia teringat Dimas yang mudah menjatuhkan talak, Bu Ratna yang menekan, dan semua pengkhianatan yang ia rasakan. Perasaan itu muncul kapan saja, saat menata rumah, memasak, atau berjalan di taman dekat rumah. Ia belajar bahwa meski rasa sakit itu hadir, ia tidak boleh membiarkannya menghancurkan tekad dan keberanian untuk menjalani hidup. Rania mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Ia menikmati secangkir teh di pagi hari, menatap matahari terbit, dan merasakan kehangatan sinar matahari di wajahnya. Hal-hal kecil itu memberinya rasa hidup, meski hatinya masih hancur. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain, harta, atau status sosial, tapi dari kemampuan untuk menghargai diri sendiri dan menemukan ketenangan di tengah kesulitan. Rania juga mulai menata keuangan dan aset pribadinya. Ia belajar mengelola sisa harta yang ia miliki, menata ulang rumah agar nyaman untuk dirinya sendiri,
dan memastikan bahwa ia bisa bertahan tanpa bergantung pada orang lain. Setiap keputusan finansial menjadi simbol kebebasan yang ia raih, sekaligus tanda bahwa ia tidak lagi menjadi korban keadaan atau tekanan orang lain. Selain itu, Rania belajar menghadapi emosi yang muncul tanpa kompromi. Ia menulis di buku harian setiap malam, mencatat perasaan marah, sedih, dan kecewa. Menulis membantu Rania menyalurkan emosi tanpa harus melukai diri atau orang lain. Ia belajar mengenali emosi itu sebagai bagian dari proses penyembuhan, dan setiap kata yang tertulis memberinya sedikit kekuatan untuk menghadapi hari berikutnya. Lingkungan sekitar tetap menolak perubahan Rania. Beberapa tetangga dan kerabat Dimas masih menatapnya dengan sinis, mengomentari kehidupan barunya, dan mempertanyakan pilihannya untuk tetap tegar. Namun Rania tidak lagi membiarkan komentar itu memengaruhi harga dirinya. Ia memahami bahwa penolakan lingkungan adalah ujian yang harus ia lewati untuk benar-benar mandiri, dan setiap penolakan yang ia terima justru menjadi bahan bakar untuk memperkuat tekadnya. Rania juga mulai membangun rutinitas sosial yang lebih sehat. Ia bertemu teman-teman yang mendukung, mengikuti kegiatan positif, dan belajar menikmati kebersamaan tanpa tekanan atau tuntutan. Interaksi baru itu memberinya rasa hangat yang selama ini hilang, sekaligus membantunya memahami bahwa dunia tidak sepenuhnya keras, dan bahwa ia masih bisa menemukan orang-orang yang tulus peduli padanya. Namun, di balik semua usaha itu, luka tetap ada. Rania sering teringat Dimas, kata-kata talak, dan tekanan dari Bu Ratna. Setiap malam, bayangan itu kembali menghantui, membuatnya menangis sendirian di kamar. Ia menyadari bahwa proses pemulihan tidak mudah, dan kesedihan akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa kesedihan itu tidak boleh menghentikannya untuk membangun kehidupan baru. Rania mulai menyadari satu hal penting, kehidupan baru bukan berarti bebas dari rasa sakit, tapi kemampuan untuk tetap bertahan dan tegar di tengah rasa sakit itu. Ia belajar bahwa meski dunia menolak, ia bisa menemukan cara untuk tetap hidup, tetap mandiri, dan tetap menjalani kehidupan dengan harga diri yang utuh. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, adalah bukti bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapi dunia. Rania juga mulai merencanakan masa depannya. Ia memikirkan tujuan hidup yang ingin dicapai, kegiatan yang ingin dijalani, dan cara untuk membangun kehidupan yang bermakna. Ia menyadari bahwa hidupnya sekarang adalah miliknya sendiri, dan meski penuh luka, ia memiliki hak untuk menentukan arah dan tujuannya sendiri. Dalam beberapa bulan berikutnya, Rania mulai melihat hasil dari perjuangannya. Rumah yang dulu sunyi mulai terasa lebih hangat karena aktivitas dan perhatian yang ia berikan pada dirinya sendiri. Ia menemukan keseimbangan antara kesedihan dan kekuatan, antara kesepian dan keberanian. Meskipun lingkungan masih menolak, Rania tahu bahwa kekuatan sejati datang dari dalam dirinya, bukan dari pengakuan orang lain. Dan di malam hari, ketika lampu kota berkilauan di kejauhan, Rania duduk di balkon, menatap langit gelap, dan merasakan campuran emosi, kesedihan, kesendirian, sakit hati, tapi juga sedikit keberanian dan keteguhan. Ia tahu, meski hidupnya telah berubah drastis dan penuh penolakan, ia masih memiliki kendali atas dirinya sendiri, dan itu adalah kekuatan terbesar yang pernah ia miliki. Bulan-bulan berlalu sejak talak 3 dijatuhkan, namun luka yang Rania rasakan tetap terasa segar setiap hari. Kehidupan barunya kini mandiri, namun sepi dan penuh kesedihan. Pagi-pagi yang biasanya diisi dengan tawa kini diwarnai oleh kesunyian. Ia bangun, menatap rumah yang sunyi, dan merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Setiap sudut rumah, setiap furnitur, seolah mengingatkannya pada masa-masa bahagia yang kini tak lagi ada. Rania belajar menghadapi kenyataan itu sendiri. Ia menyadari bahwa dunia tidak akan memberinya simpati sepanjang waktu. Teman-teman yang tulus tetap mendukungnya, tapi tidak bisa sepenuhnya menghapus rasa sakit yang membekas di hatinya. Ia harus belajar berdamai dengan kesedihan itu sendiri, memahami bahwa kehidupan yang dijalani tanpa Dimas tidaklah mudah, dan bahwa pemulihan bukanlah hal yang instan. Setiap malam, Rania duduk di balkon, menatap langit gelap yang diterangi lampu-lampu kota. Ia merasakan campuran emosi yang berat, kesedihan mendalam, rasa kehilangan yang nyata,
kesepian yang mencekam, tapi juga sedikit keberanian untuk terus hidup. Angin malam yang sejuk membelai wajahnya, seolah mencoba memberi kenyamanan, namun tetap tidak mampu menghapus luka yang terus menekan hatinya. Ia menutup mata, mengingat kata-kata Dimas yang dingin saat menjatuhkan talak 3, dan merasakan sakit yang menembus tulang. Rania sering teringat masa-masa ketika ia dan Dimas tertawa bersama, berbagi mimpi, dan merencanakan masa depan. Semua kenangan itu kini terasa seperti bayangan yang tak bisa dicapai. Ia merasakan kekosongan yang luar biasa. Cinta yang dulu ia rasakan kini sirna, dan pengkhianatan yang ia alami membuat hatinya remuk. Meski telah mencoba menguatkan diri, setiap ingatan itu selalu mengoyak emosinya, membuatnya menangis sendirian di kamar yang hening. Di tengah kesendirian itu, Rania menemukan satu kenyataan pahit. Tidak semua orang peduli dengan rasa sakitnya. Bu Ratna tetap menilai setiap tindakannya. Dimas tetap menjalani hidupnya tanpa melihat dampak keputusan talak terhadap Rania. Dunia di sekitarnya tampak berjalan normal, sementara ia sendiri terjebak dalam kehancuran emosional yang mendalam. Rania menyadari bahwa kesedihan ini bukan hanya tentang kehilangan suami, tetapi juga tentang kenyataan bahwa cinta yang ia berikan begitu mudah dihancurkan oleh keputusan orang lain. Rania mencoba mencari hiburan dan penghiburan dalam hal-hal kecil. Ia menulis jurnal, membaca buku, menata rumah, dan menanam bunga di balkon. Aktivitas sederhana itu memberinya sedikit ketenangan, namun tidak mampu sepenuhnya menghapus rasa sakit yang terus menghantui. Ia sering menatap wajahnya di cermin, melihat mata yang masih bercahaya sedikit keberanian, namun juga menunjukkan jejak-jejak kesedihan yang mendalam. Setiap langkahnya kini diwarnai oleh kehampaan dan rasa kehilangan yang sulit dihilangkan. Teman-teman yang peduli tetap menjadi penopang, tetapi mereka tidak bisa menggantikan perasaan yang hilang. Setiap kali Rania menceritakan pengalamannya, mereka memberikan dukungan, kata-kata semangat, atau nasihat, namun itu semua hanya mampu menenangkan untuk sementara. Saat malam tiba, ketika rumah menjadi sunyi, Rania tetap merasa sendiri. Ia menyadari bahwa pemulihan sejati harus datang dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Rania juga mulai menghadapi tekanan sosial yang lebih halus. Beberapa tetangga dan kerabat Dimas masih menatapnya dengan rasa ingin tahu atau bahkan sinis. Komentar yang tak diinginkan, gosip yang tersebar, dan tatapan penuh penilaian membuatnya semakin menyadari bahwa dunia tidak selalu ramah bagi mereka yang gagal mempertahankan rumah tangga. Namun Rania belajar untuk tetap tenang, menahan amarah, dan menggunakan energi itu untuk fokus pada dirinya sendiri. Dalam proses itu, Rania juga mulai menyadari dampak emosional dari talak yang dijatuhkan Dimas. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki tempat aman, tidak lagi memiliki orang yang benar-benar memahami dan peduli, dan bahwa kehidupannya kini harus dijalani dengan keteguhan sendiri. Setiap keputusan yang ia buat sekarang didasarkan pada keinginannya sendiri, bukan keinginan orang lain. Ia belajar mandiri, namun tetap merasakan kesedihan yang tak berujung. Rania mulai menata rumah dengan cara yang membuatnya nyaman. Ia menata ulang kamar, membersihkan ruang tamu, dan menata bunga di balkon. Aktivitas itu memberinya rasa kontrol yang dulu hilang. Setiap tindakan kecil menjadi simbol bahwa ia masih bisa bertahan, meski dunia di sekitarnya tampak menolak dan hatinya masih remuk. Ia belajar bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dalam menghadapi luka yang mendalam. Namun, kesepian tetap menjadi teman tetap. Malam hari adalah saat paling sulit bagi Rania. Kamar yang sunyi, bayangan masa lalu, dan kenangan yang menyakitkan selalu menghantuinya. Ia sering menangis sendirian, memeluk bantal, dan berharap waktu bisa memutar kembali semua yang hilang. Namun kenyataan tetap keras. Dimas telah pergi, Bu Ratna tetap menilai, dan dunia tidak selalu adil bagi mereka yang terluka. Rania juga mulai merenungkan masa depan. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak bisa berharap Dimas kembali, dan ia tidak bisa mengubah masa lalu. Ia harus menerima kenyataan, seberat apapun itu. Dalam kesedihan yang mendalam, Rania menemukan sedikit keberanian untuk merencanakan hidupnya sendiri, meski masih terasa pahit dan menakutkan. Seiring waktu,
Rania mulai menemukan rutinitas baru yang memberinya rasa stabilitas. Ia bangun setiap pagi, menata rumah, menanam bunga, membaca buku, dan menulis di jurnalnya. Aktivitas itu membantunya menghadapi kesepian dan kesedihan, sekaligus memberikan sedikit rasa kontrol atas hidupnya. Namun setiap malam tetap menjadi tantangan, ketika kenangan dan bayangan masa lalu kembali menghantui. Rania menyadari bahwa talak 3 yang dijatuhkan Dimas bukan hanya merenggut cintanya, tetapi juga mengubah seluruh hidupnya. Ia tidak lagi memiliki pasangan yang mendukung, keluarga yang hangat, atau rumah yang penuh tawa. Dunia di sekitarnya tampak berjalan normal, sementara ia sendiri harus menghadapi kehancuran emosional yang mendalam. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu adil, dan kesedihan terkadang menjadi bagian dari perjalanan yang harus dijalani. Di tengah semua itu, Rania tetap berusaha tegar. Ia belajar menerima bahwa kesedihan akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, bahwa luka emosional tidak bisa dihapus dengan cepat, dan bahwa dunia tidak selalu peduli. Ia belajar menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, mencari penghiburan dalam hal-hal kecil, dan tetap menjalani hidup meski penuh luka. Namun, pada malam tertentu, kesepian dan kehampaan terasa begitu mendalam. Rania duduk di balkon, menatap langit gelap, dan merasakan kesedihan yang menyesakkan. Ia menutup mata, mengingat semua yang hilang, Dimas, masa depan yang hancur, dan cinta yang tak lagi nyata. Air matanya mengalir, menetes di pipi, dan ia merasakan kehampaan yang tak bisa diisi. Dalam keheningan malam itu, Rania menyadari bahwa hidupnya kini benar-benar berubah. Ia tidak lagi memiliki rumah tangga yang hangat, tidak lagi memiliki cinta yang menguatkan, dan tidak lagi memiliki keluarga yang peduli. Ia harus menghadapi dunia sendiri, membawa luka yang mendalam, dan menjalani hari-hari dengan hati yang hancur. Dan di sana, di balkon rumah yang sepi, Rania menatap lampu kota yang berkilauan di kejauhan, merasakan campuran emosi, kesedihan, kesepian, sakit hati, dan kehampaan yang luar biasa. Ia tahu, meski telah berusaha tegar, dunia tidak selalu adil, cinta tidak selalu abadi, dan kesedihan terkadang menjadi teman yang tak terhindarkan. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan membiarkan air mata mengalir, sebagai penutup dari semua perjalanan yang penuh luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Dalam kesunyian malam itu, Rania berdiri tegar, tapi hatinya hancur. Ia menyadari bahwa hidupnya kini akan berjalan sendiri, tanpa kehadiran orang yang dicintai, tanpa dukungan yang selama ini ia harapkan. Kesedihan tetap ada, luka tetap terasa, dan kehampaan menjadi bagian dari dirinya. Namun dalam penderitaan itu, Rania menemukan satu hal yang abadi, keteguhan untuk tetap bertahan, meski dunia dan hati telah hancur. Dan di sanalah cerita Rania berakhir, dengan kesedihan yang mendalam, kehampaan yang nyata, dan keberanian yang tetap tersisa. Dunia tidak memberi jawaban atas luka yang ia rasakan, cinta yang hilang tidak kembali, dan rumah yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan bayangan masa lalu. Rania tetap hidup, tetap tegar, tetapi hatinya tetap remuk, meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang mendengar ceritanya.